Itu Mbak. Oh iya, perkenalkan saya Fajrin Nurlaini sebagai tenaga teknik farmasian. Ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya mau beli antibiotik, ada nggak ya? Oh ada mas, ada mau yang tablet atau yang sirup? Ada contoh obatnya nggak ya Pak? Oh ada yang tablet, dan ada yang kapsul dan ada yang sirup. Kalau boleh tahu, masnya udah sakit berapa hari dan jadi sakitnya apa ya? Saya sakit demam, batuk, sama pilek udah seminggu. Sebaiknya mas karena sakitnya sudah seminggu, karena ini antibiotik termasuk obat keras, lebih baik masnya ke dokter kejiwaan dulu terlebih dahulu supaya tidak terjadi resistensi antibiotik, supaya penyakit yang mas derita itu benar-benar sembuh, karena antibiotik ini tidak boleh digunakan secara sembarangan. Jadi begitu mas. Oke Mbak, terima kasih. Oke mas, sama-sama. Masih ada yang bisa saya bantu lagi? Oh enggak Mbak, terima kasih. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk menangani infeksi yang disebabkan oleh bakteri bukan virus ataupun jamur. Jadi ketika kita sakit yang disebabkan oleh virus ataupun jamur kemudian diberikan antibiotik maka menjadi tidak efektif. Jadi ketika kita sakit kita harus tahu penyebab dari penyakit tersebut baru kemudian diberikan penanganan antibiotik. Akhir-akhir ini, penggunaan antibiotik di kalangan masyarakat digunakan secara tidak tepat sehingga dapat menyebabkan terjadinya resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik adalah tidak terhambatnya pertumbuhan mikroba dengan pemberian antibiotik pada dosis normal sehingga terjadinya resistensi antibiotik atau terjadinya bakteri kebal terhadap antibiotik yang diberikan oleh dokter. Penyebab resistensi antibiotik terbanyak adalah penggunaan antibiotik yang tidak tepat atau tidak rasional, penggunaan antibiotik yang terlalu singkat, penggunaan antibiotik dengan dosis terlalu rendah atau tidak sesuai, serta kesalahan diagnosis penyakit atau infeksi yang salah. Penanganan resistensi antibiotik yang dapat kita lakukan yang pertama, gunakan antibiotik yang diresepkan oleh dokter saja. Yang kedua, habiskan antibiotik sekalipun sudah merasa sehat. Yang ketiga, jangan gunakan antibiotik sisa. Yang keempat, jangan berbagi antibiotik dengan orang lain. Dan yang kelima, hindari infeksi dan sering mencuci tangan dan hindari kontak langsung dengan orang yang sedang sakit. Cara penggunaan antibiotik yang baik dan benar. 1. Jangan minum antibiotik tanpa saran dan petunjuk dari dokter. Jangan membeli antibiotik sembarangan meskipun dalam keadaan demam, batuk ataupun pilek. 2. Ikuti aturan pakai. Jika 3 kali sehari, maka gunakan tiap 8 jam sekali. Jika 2 kali sehari, maka gunakan tiap 12 jam sekali. 3. Habiskan penggunaan antibiotik yang diresepkan oleh dokter. Jangan hentikan konsumsi antibiotik meskipun kondisi sudah membaik. Ketika kamu sudah mulai membaik, artinya antibiotik menunjukkan efek yang efektif. Akan tetapi, bakteri belum terbunuh sepenuhnya. Bila penggunaan antibiotik dihentikan, maka ada peluang bakteri untuk menjadi resistensi antibiotik. 4. Minumlah antibiotik dengan air putih. Jika kamu mengkonsumsi obat dengan susu, maka kandungan kalsium pada susu dapat mempengaruhi penyerapan antibiotik dalam tubuh. Begitu juga dengan teh, kopi, dan jus yang akan mempengaruhi penyerapan antibiotik dalam tubuh. Cara penyimpanan antibiotik dalam berbagai bentuk sediaan seperti sirup, tablet, kapsul, dan salep. Antibiotik umumnya disimpan pada suhu 30 derajat Celcius atau dapat disimpan di suhu ruang. Tetapi ada antibiotik yang harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius, contohnya yaitu antibiotik amoxicillin. Antibiotik tersebut jika tidak disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius maka akan mengalami kerusakan. Selanjutnya, antibiotik dengan sediaan suspensi atau sirup itu tidak boleh disimpan di dalam lemari es. Waktu simpan antibiotik. Antibiotik yang berbentuk tablet, kapsul, sirup dapat disimpan sampai masa kadaluarsa. Tetapi jika kemasan rusak atau obat rusak seperti kemasan terbuka atau obat berubah warna, maka antibiotik tidak bisa digunakan lagi dan harus dibuang meskipun tanggal kadaluarsanya masih lama. Untuk antibiotik yang berbentuk sirup, ketika sudah dibuka maksimal selama 7 hari setelah digunakan, maka tidak bisa digunakan lagi.